menjelaskan bagaimana cara menghitung subnetting dan untuk subnetting tingkatan selanjutnya. Lalu dari penjelasan subnetting atau prefix kita beralih ke testing, di mana dari PC client kita koneksikan atau kita hubungkan ke perangkat yang lain, atau juga dari perangkat jaringan dikoneksikan ke semua perangkat jaringan atau end device yang tersedia di sini. Lalu ada apa saja yang harus setting dan bagaimana caranya agar semua perangkat yang di sini terkoneksi. Oke, kita kembali ke penjelasan awal, di mana di sini saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu router 1. Untuk router 1, di sini saya memakai prefix 24 atau /24. IP networknya 10.20.100.0. IP startnya 10.20.100.1. IPN-nya 10.20.125.4. IP broadcast-nya 10.20.125. Subnetnya 255.255.255.0. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu nih subnetting /24, kenapa subnetnya 255.255.0. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Untuk /25, untuk /24 atau prefix 24, di sini subnetnya 255.255.255.0. Nah, untuk usable hostnya atau host yang tersedia 256. Nah, kita kembali lagi sini. Untuk IP networknya 10.20.100.0. Kenapa 0? Karena 0 ini mengartikan mencakup seluruh IP yang tersedia pada prefix 24 atau subnet /24. IP startnya dimulai dari 1 hingga 254. Kenapa 254? Padahal tadi di tabelnya usable hostnya hanya 256. Karena pada aturan mainnya maksimal IP itu hanya sampai 255. Dan kenapa IPN-nya tetap 254? Karena IP terakhir itu tidak bisa dipakai, alias IP terakhir itu sudah otomatis terpakai untuk IP broadcast 10.20.100.255. Jadi IP yang tersedia untuk user itu hanya 1 hingga 254. Kita next. Untuk PC1 menggunakan tingkatan subnetting itu /25 atau prefix 25. IP networknya 10.20.100.0. IP startnya 10.20.100.2. IPN-nya 10.20.100.126. IP broadcast-nya 10.20.100.127. Subnetnya 255.255.255.128. Di sini saya akan sambil menjelaskan juga cara menghitungnya. Kenapa di sini tetap 0? Di sini hanya dibilang saya bilang 0 itu artinya mencakup seluruh IP yang tersedia di subnet 25 atau prefix 25. IP startnya 10.20.100.2. Kenapa di sini 2? Karena 1 sudah dipakai oleh router. IPN-nya 10.20.100 hingga 126. Kenapa 126? Di sini saya akan menjelaskan cara menghitungnya. Untuk /25, di sini subnetnya 255.255.128. Kita bisa lihat di table. Untuk /25 itu 255.255.255.128. Sesuai dengan tadi. Subnetnya 128. Di sini kita tinggal hitung saja. Maksimal IP-nya 255. Dikurang subnet belakangnya 128. Totalnya 127. Seperti saya tadi bilang, untuk IP terakhir itu tidak bisa dipakai. Jadi IP terakhir ini untuk IP broadcast 10.20.127 dan IPN-nya 126, 10.20.126. Lalu kita ke PC2-nya dengan subnet yang sama, karena di sini kita membahas FLSM.
di mana subnet PC1 dan PC2 masih dengan subnet yang sama. Hanya saja IP-nya ditingkatkan lebih tinggi dari PC sebelumnya. Sini IP networknya 10.20.128 karena tingkatan dari IP broadcast PC sebelumnya 127. IP startnya sini 10.20.129 karena tingkatan dari IP network. IPN-nya 10.21.125.4. IP broadcast-nya di sini 10.20.155. Subtitle 255.255.255.328. Di sini kita coba hitungnya seperti ini. Di sini pada IP startnya dimulai 129 yang tadi kita lihat. Untuk slash 25 itu cara menghitungnya total IP dikurang angka di belakang subnet 128 atau 127. Kita 127, IP startnya 129 ditambah 127. Totalnya 256. Di sini kita kurangi 254. Kenapa di sini kita kurangin 2? Karena kita berpatokan pada table. Di sini contohnya kita ambil contoh pada slash 29 mendapatkan total loss itu 8, dan tapi usable loss yang bisa dipakai hanya 6. Jadi 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Jadi kita terapkan di sini cara menghitungnya dikurangi 2. Di sini terdapat usable host-nya itu 254. Dan di sini tetap di sini IPN-nya 10.20.100.254. IP broadcast-nya di sini kita masukkan IP maksimalnya 10.20.100.255. Untuk contoh 1 di router 1 sudah saya jelaskan. Di sini saya akan mengambil kembali contoh dari FLSM di router 3. Untuk router 3 saya akan menjelaskan, tapi kenapa saya mengambil contoh router 3? Karena di sini router 3 memiliki subnetting yang berbeda dan kelas IP yang berbeda dari router 1. Di sini router 3 memakai prefix 25 atau slash 25. IP networknya 172.26.5.0 sama seperti sebelumnya menambahkan 0. IP startnya 172.26.5.1. IPN-nya 172.26.526. IP broadcast-nya 172.25.5.127. Subnet-nya 255.255.255.128. Nah, untuk router ini tidak perlu saya jelaskan karena tadi kita sudah membahas slash 25. Di sini juga sama. IP networknya 0, IP startnya dimulai dari 1 hingga 126, broadcastnya 127, subnetnya 128. Sini kita akan menjelaskan hanya di bagian PC5 dengan tingkatan subnetting slash 26 atau prefix 26. IP networknya 172.26.5.0, IP startnya 172.26.5.2, IPN-nya 172.26.5.62, IP broadcast-nya 172.26.5.3, subnetting-nya 255.255.255.192. Ini cara menghitungnya seperti tadi, di mana untuk slash 26 di sini subnetting-nya akhirnya 192. Kita lihat lagi tabelnya. Untuk 26 mengakhiri tabelnya adalah 192. Setara 192. Cara menghitungnya adalah seperti tadi. Total maksimal IP dikurangi angka terakhir subnetnya 192. Total 63. Seperti yang tadi saya bilang, untuk angka terakhir atau IP terakhir bisa dipakai atau otomatis dipakai di IP broadcast 63, dan untuk IP yang tersedia hanya 2 hingga 62. Lalu untuk
subnetting selanjutnya atau tingkatan selanjutnya di PC6. Sini menggunakan IP network 172.226.64 tingkatan dari IP broadcast 63. Karena IP networknya 64. IP startnya 172.226.65, IP end-nya 172.265.126. IP broadcast-nya 172.265.127, subnetnya 255.255.192. Cara menghitungnya seperti tadi. Untuk total IP-nya dikurangi angka di belakang subnet 192, total 63. Kita simpan 63, startnya dari mulai 65 tambah 63, 128. Untuk tingkatan selanjutnya, sini seperti saya sudah jelaskan, dikurangi 2, mendapatkan 126 untuk IP yang tersedia atau IP bisa digunakan oleh user. Lalu untuk broadcast-nya kita isi 127. Oke, untuk yang FLSM sudah saya ambil contoh 2 router dengan subnetting yang berbeda dan kelas IP yang berbeda. Lalu untuk VLSM saya akan mengambil contohnya di router 4. Untuk VLSM ini masing-masing perangkat memiliki subnetting yang berbeda atau tingkatan subnetting yang berbeda. Untuk router 4 di sini saya memakai slash 25 atau prefix 25. IP networknya 127.26.6.0. IP startnya 1 hingga 126. IP broadcastnya 127. Subnetnya mengakhiri angka 128. 255, 255, 255, 128. Saya tidak perlu menjelaskan lagi karena saya sudah jelaskan. Untuk isi 7-nya, ini memakai prefix 26 atau subnetting slash 26. IP networknya masih sama 172.26.6.0. Tapi startnya dimulai dari 2 karena 1 sudah dipakai oleh router. 2 hingga 62. IP broadcastnya 63. Subnetnya mengakhiri angka 255.255.192. Lalu di sini saya tadi cara perhitungannya, di mana IP networknya masih sama karena untuk mencakup seluruh IP pada slash 26 dan tidak terpengaruh oleh si subnetting router. Dan cara menghitungnya seperti tadi, 255 dikurangi angka terakhir subnet 192, total 63, 63-nya dimasukin ke broadcast, dan 62-nya dimasukkan di total yang bisa dipakai IP oleh user. Kemudian untuk slash 27 di sini ada PC8 menggunakan prefix 27 dengan tingkatan subnetting lagi sebelum subnet sebelumnya. IP networknya 172.256.64. IP startnya 172.256.65. IP end-nya 172.256.94. IP broadcast-nya 72.256.95. Subnetnya 255.255.255.254. Sini kita bisa lihat tabelnya. Untuk slash 27 mendapatkan subnetting 224. Kita kembali lagi. Cara menghitungnya seperti tadi. Untuk slash 27 mendapatkan angka terakhirnya 24. Jadi 255 dikurangi angka terakhir subnet 224. 31. Sini kita simpan saja 31-nya. Jumlah dari angka 65 ditambah 31. Dapat 96. Sama seperti tadi. Dikurangi 2. Totalnya 94. 94 ini total IP bisa dipakai dan 95 masuk ke IP broadcast-nya. Caranya jadi sama seperti subnet sebelumnya. Dan sini
Untuk router 4 sudah saya jelaskan, selesai saya jelaskan. Kemudian saya akan mengambil contohnya lagi di router 6. Kenapa di router 6? Karena juga memiliki kelas IP yang berbeda. Untuk router 6 di sini memakai kelas IP C. Router 6 di sini memakai /25 atau prefix 25. IP networknya 192.168.6.0. IP startnya 192.168.6.1 hingga 126. Broadcastnya dimasukkan angka 127, subnetnya 255.255.128. Tidak perlu saya jelaskan karena sudah dijelaskan untuk /25. IP networknya 192.168.6.126. IP startnya 192.168.6.2 hingga 62. Broadcastnya masuk ke 63. Subnetnya diakhiri dengan angka 92. Dan untuk tingkatan PC selanjutnya dengan subnet tingkatan PC 12 memakai /27 atau prefix 27. IP networknya 192.168.6.64. IP startnya dari 865 ke 94, broadcastnya di 95, subnetnya 255.255.254. Di sini saya langsung saja menjelaskan untuk yang di bagian PC 11 dan PC 12. Untuk PC 27 di sini kenapa 65 kan sudah dijelaskan tingkatan dari IP networknya 65, kenapa di sini 94 sama seperti tadi, total IP maksimal dikurangi angka belakang subnetnya 224, totalnya 31 kita simpan. Di sini tarik dari 65 tambah 31, totalnya 96, kita kurangi 2, mendapatlah total IP atau total host yang tersedia yaitu 9465 hingga 64. Dan 60 dan 90 dan 95-nya sini masuk ke broadcast. Oke, untuk prefix atau subnet di sini saya sudah jelaskan dan cara penghitungan untuk tingkatan subnetting ke PC selanjutnya. Lalu sini saya akan beralih ke bagian testing, di mana di sini kita akan mentesting seluruh perangkat jaringan sedia atau end device yang dimana ada IP kelas A hingga kelas C dan memiliki subnet yang berbeda. Lalu di sini kita akan coba memberi ping, contohnya dari PC 1 ke sesama FLSM di PC 3. Di sini sukses. Lalu kita acak lagi dari PC 1 sama FLSM ke PC 6. Di sini juga sukses, total di sini sukses ya. Lalu kita coba seberang ke VLSM dari PC 1 ke PC 9. Sukses juga. Kita akan coba memberi pesan lagi ke dari PC 1 ke PC 11-nya VLSM. Sukses juga. Lalu di sini kita coba ping deh semuanya router dari FLSM ke VLSM. Sukses dari VLSM router 5 ke FLSM router 2. Sukses juga. Kita cek lagi dari router 6 VLSM ke FLSM router 3. Sukses juga. Di sini semua router jadi sudah terkoneksi semuanya. Lalu kita coba deh dari FLSM PC 5 ke router VLSM router 5 juga. Sukses. Kita cek lagi dari PC 3 FLSM ke router 6 VLSM. Sukses. Lalu kita balikan lagi dari PC 11 VLSM ke router 2 FLSM. Sukses. Kita cek dari PC 8 VLSM ke router satunya FLSM. Nah, di sini kita sudah acak
pingnya atau kita acak koneksinya juga semuanya tetap terhubung atau bisa terhubung semuanya. Lalu bagaimana sih cara menghubungkan semuanya? Pada intinya di sini masih bisa terhubung karena menghubungkan satu core switch yang sama. Namun hanya satu core switch yang sama aja tidak cukup untuk membuatnya terkoneksi. Perlu dinamakan settingan IP root pada masing-masing router dan didaftarkan IP router yang tersedia di perangkat ini. Contohnya IP router 1 ini disetting IP root dan didaftarkan IP router 2, router 3, router 4, router 5, router 6. Di sini kita bisa lihat contohnya. IP root di sini sudah didaftarkan semua, total ada 6 didaftarkan ke semua router yang ada di sini, dimasukkan IP root-nya. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan tentang mengenai FLSM, VLSM, dan prefix atau subnetting. Kemudian sudah menjalankan testingnya dan cara bagaimana semua perangkat yang ada di sini terhubung. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau menjabarkan tentang subnet dan prefix, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.